Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kali ini saya akan membahas tentang analisis jalur dengan IBM SPSS versi 28. Langsung saja, sebelum kita mempraktekkan, kita harus memahami terlebih dahulu mengenai analisis jalur. Analisis jalur adalah pengujian lanjut dari analisis regresi yang sudah pernah saya bahas pada video tutorial sebelumnya atau pada bab 19 yaitu. Jadi analisis jalur itu merupakan analisis regresi dengan dua atau lebih model hubungan sebab akibat yang dibandingkan. Ilustrasinya seperti ini. Kalau dalam regresi kita cukup X1 dengan X2 melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap Y. Itulah ya. Nah, kemudian kita memasukkan variabel baru, misalnya ada Z. Nah, maka kita akan mengetahui jalur hubungannya itu seperti apa dan pengaruhnya nanti itu ya. Di sini jadi uh, ada variabel eksogen dan juga ada variabel endogen. Adapun asumsi-asumsi yang perlu dipenuhi adalah ya linearitas. Jadi ada hubungan antar variabel, linearitas. Kalau lebih detail itu di ekonometrika saya pernah membahas bahwa linearitas dalam hal ini adalah linearitas parameter sebenarnya. Kemudian yang kedua adalah variabel eksogen mengarah pada tepat satu panah, variabel endogen. Jadi variabel eksogen ini harus satu panah ya. Jadi tidak boleh dua panah kepada variabel endogen. Dan tidak boleh terjadi looping. Looping misalnya dia kembali lagi. Jadi ada panah lagi ke sini, kemudian kembali lagi, itu tidak boleh. Atau timbal balik dari Y terhadap X1 misalnya. Itu tidak boleh. Jadi dan terakhir nanti harus mengarah pada satu tujuan. Jadi dalam hal ini kalau kita lihat skema ini ya, diagram alur ini, maka X punya dampak secara langsung terhadap Z. Kemudian X juga punya dampak terhadap Y, kemudian juga berdampak kepada Z. Jadi sederhananya X1 itu punya dampak secara langsung terhadap Z, tapi juga punya dampak tidak langsung terhadap Z, yaitu melalui Y terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan latihan IBM SPSS-nya, kita misalnya ya punya data, saya punya variabel X1, kemudian X2 ya, kemudian ada Y dan Z. Nah, di sini untuk inputnya kita langsung praktekkan saja. Nah, ini untuk settingan variable view-nya ada X1, ada X2, Y dan Z. Kemudian untuk data view-nya langsung saja kita input. Data yang ini kita input ya. Nah, kita input saja data ini ya. Kalau sudah diinput data berikut, maka langsung saja proses ini adalah sebenarnya regresi yang diulang sebanyak 2 kali. Jadi langsung saja klik analyze, kemudian regression, kemudian linear ya. Ini adalah regresi yang pertama. Oke. Setelah itu tinggal kita masukkan saja variabel Y-nya terlebih dahulu. Kita regresikan dulu ya antara X1 X2 dengan Y. Z-nya kita kesampingkan dulu. Nah, seperti ini. Setelah itu langsung di oke saja. Nah, ini dia hasil regresinya. Di sini saya sortir dulu outputnya untuk mempermudah pemahaman. Jadi saya beri nama di sini regression 1. Kemudian ini tidak saya masukkan, jadi saya delete saja. Kemudian untuk ANOVA-nya juga sama. Jadi cukup ini saja. Setelah ini baru kita regresikan lagi, yaitu menjadi regression 2. Kita masukkan lagi di sini. Nah, kalau tadi berdasarkan output ini berarti regresi X1, X2 terhadap Y. Ya, variabel dependennya adalah Y. Sekarang untuk langkah yang kedua atau regresi yang kedua sama caranya, hanya saja variabelnya yang berbeda. Analyze ya, kemudian regresi lagi, kemudian linear.
Nah, dalam hal ini bukan Y sebagai variabel dependennya tapi Z. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk variabel independennya atau variabel independennya kita masukkan Y, kemudian X1, kemudian X2. Ketiganya kita masukkan. Berarti dia sekarang ada 4 variabel keseluruhan. Gitu ya. Setelah itu langsung di oke saja. Nah, sehingga muncul output regresi yang kedua ini. Saya berikan yang kedua ini ya. Nah, saya ambil yang perlu-perlu saja, yang tidak perlu saya bahas. Jadi saya delete saja di sini. Nah, jadi ada regresi 1, ada regresi 2. Ingat regresi 1 antara variabel X1, X2 dan Y. Kemudian regresi 2 itu ada Y, X1, X2 terhadap Z gitu ya. Nah, sekarang bagaimana menginterpretasikan ini ya? Misalnya kita untuk regresi yang pertama ya, kita lihat R square-nya sangat 1, berarti dia sempurna ya untuk dari segi R square-nya. Kemudian kalau dilihat dari signifikansinya pada tabel koefisiennya itu nilai signya baik itu X1 maupun X2 itu ternyata signifikan ya, karena nilai signya ini itu kurang dari 0,05. Kemudian untuk nilai dari standardized koefisien betanya ini yang kita perlukan ya, 0,337 dan 0,663. Untuk mempermudah, karena nanti juga ada grafik atau gambarannya, saya buka untuk pembahasannya ya. Jadi saya tidak bisa menggambarkan bagaimana alurnya. Oke, interpretasi ini dia ya. Interpretasi untuk regresi yang pertama. Tadi R square-nya 1, berarti model sangat sempurna menggambarkan model regresinya. Kemudian tadi nilai signya ya kurang daripada 0,05 untuk X1. Berarti dia signifikan, berpengaruh terhadap Y. Begitupun juga nilai sig 2 ya, juga berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y. Nah, sedangkan nilai koefisiennya tadi adalah 0,337. Yang X2-nya juga 0,661. Nah, kita lihat di sini. Standar testnya ya 0,663. Nah, ini 0,63. Lah, untuk nilai errornya bisa dihitung dari R square-nya. Jadi error bisa dihitung dari akar 1 dikurangi 1 berarti 0. Hasilnya adalah 0. Sehingga sebagai ilustrasi jalurnya ya, maka X1 dia berpengaruh secara signifikan terhadap Y, X2 juga berpengaruh secara signifikan terhadap Y. Besarnya pengaruh ini berdasarkan koefisiennya tadi 0,337 kemudian 0,663 dengan error 0,0. Sedangkan untuk interpretasi yang kedua, regression yang kedua ini kita bisa lihat dari R square-nya di sini ya. Kemudian juga nilai sig-nya. Kemudian standardized koefisien betanya bisa kita ambil untuk menggambarkan jalurnya. Ya, yang kedua kita lihat dari outputnya, baik itu Y nilai sig-nya ya 0,01 jelas kurang dari 0,05, X1 juga sama 0,07 berarti kurang dari 0,05, kemudian X2 juga sama yaitu kurang dari 0,05. Secara keseluruhan berarti Y, X1, X2 itu signifikan atau berpengaruh terhadap apa? Variabel Z ya, variabel Z. Jadi itu untuk regresi yang kedua. Nah, sekarang tinggal kita mengambil masing-masing dari standardized koefisien betanya ya. Nah, standardized-nya. Jadi di situ ada. Lah, sedangkan untuk errornya kita bisa menghitung, ini error yang kedua ya berarti. Error yang kedua berarti akar dari 1 dikurangi 0,998. Inilah R square. Ini adalah nilai dari R square ya. Sama dengan akar 0,2 ya.
Lah, kemudian hasilnya adalah 0,4472. Lah, di sini barulah gabungan dari jalur yang pertama berdasarkan analisis regresi yang pertama dengan regresi yang kedua, maka digabungkan. Secara umum seperti ini. Ada X1 yang tadi awal ya, regresi yang pertama, X2 dan besarnya dan pengaruhnya seperti ini. Kemudian errornya untuk Y regresi yang pertama 0,0, kemudian error untuk yang regresi yang kedua adalah 0,4472. Sehingga X1 nya ya sebesar, nanti bisa dilihat di outputnya untuk regresi yang kedua, dampak secara langsungnya yaitu 1,464. Didapatkan dari mana? Dari nilai standardized koefisien beta. X1 nya berapa? 1,464. Sedangkan untuk X2 nya kita ambil dari sini 4,586. 4,586. Lah, sedangkan untuk Y nya yaitu adalah negatif 5,052. Negatif 5,052. Sehingga ini adalah analisis jalurnya ya, pengaruhnya. Kita bisa ya, dari berdasarkan analisis regresi 1 dan regresi 2, kita bisa menyimpulkan sampai di sini bahwa ya, berdasarkan interpretasi regresi 1 dan regresi 2, kesimpulannya berarti apa? Terdapat pengaruh yang signifikan antara X1 ini ya, kemudian X2 ini terhadap Y ya. Tadi kan signifikan semua. Dan berdampak pada Z. Ya. Jika kita analisis lebih jauh, maka dampak ini sebenarnya kalau dari X1 ada dampak secara langsung ya, yaitu sebesar 1,464. Kemudian ada dampak yang tidak secara langsung. Berarti tidak langsung bagaimana? Yang secara langsung ini yang berwarna coklat, sedangkan yang berwarna oranye itu adalah X1 ini berdampak ke Z tapi melalui Y terlebih dahulu. Berarti nanti kalau mau dianalisis lebih langsung, bisa juga dampak dari X1 terhadap Y 0,337, kemudian dikalikan dengan dampak Y terhadap Z. Berarti dampak X ini melalui Y terlebih dahulu baru kepada Z. Berarti X punya dua dampak, yaitu dampak yang secara langsung, kemudian dampak yang secara tidak langsung. Hal yang sama juga berlaku untuk X2. Nanti tinggal dikalikan saja kalau memang mau analisis lebih lanjut, jumlah pengaruhnya misal sebesar apa gitu ya. Jadi 0,337 ini dikalikan dengan negatif 5,052, itu adalah dampak dari X1 secara tidak langsung ke Z. Baru dijumlahkan terhadap dengan dampak langsungnya yaitu X1 terhadap Z. Bisa seperti itu. Jadi itulah untuk analisis jalur perluasan dari regresi. Sekian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.